Shalom, Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Pagi ini kami berterima kasih semuanya sudah diberi kesehatan bisa hadir di gereja ini. Sebelumnya mari kita awali ibadah dengan pujian KPJ 219 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan jiwa kita. Bersama kita masuk dalam penyembahan. Ibadah hari ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umatnya. Amin. Beginilah sabda Tuhan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Kidung jemaat nomor 2, bait yang pertama dan kedua kita pujikan bagi Tuhan. Suci, 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 Tuhan Maha
suci, suci, Kaum kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Jemaat kekasih Tuhan, disilakan duduk. Mari bersama-sama kita bersatu hati dalam doa. Mulia, agung, suci, ajaiblah nama-Mu, Allah sejati, Pencipta langit dan bumi, Pencipta segenap yang hidup dan mati, Pencipta alam semesta, Pemilik segala sesuatu di surga dan dunia. Tiada terhingga syukur dan terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu Bapa. Karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang tidak hanya menciptakan, tetapi mengelola dan merawat perjalanan semesta raya ini, mengelola dan menaungi segenap kehidupan ciptaan-Mu dengan kasih dan hikmat yang sempurna. Kami berterima kasih karena perjalanan yang boleh kami lampaui, perjalanan selama 7 hari kami melangkah sampai dengan di hari ini. Kami merasakan kehadiran Tuhan, kami merasakan sapaan tangan-Mu, kami merasakan kehadiran-Mu, kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Di setiap saat, di setiap pribadi dan keluarga, di setiap pergumulan bangsa, dan di setiap hari-hari perjalanan kami. Kasih-Mu selalu baru bagi hidup kami setiap hari. Tiada henti-henti Dikau merancang dan melakukan kebaikan-kebaikan lewat peristiwa-peristiwa kehidupan yang kami jalani. Terima kasih Tuhan, Dikau selalu sempurna dalam menyatakan kasih dan kemurahan bagi setiap kami. Ketika kami merenung lebih dalam lagi, maka kami mendapati keberadaan kami yang hina, yang cacat dan penuh dosa, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan keonaran hidup, jauh dan bahkan tersesat jalan langkah pikiran dan hati kami dari kehendak-Mu. Kami datang dengan penuh penyesalan, kami datang dengan penuh pengakuan, memohon kasihanilah kami ya Tuhan. Karena kami penuh dengan aib, kami penuh dengan pelanggaran-pelanggaran. Hanya Dikau sajalah Tuhan yang dapat mengampuni kami. Karena itu kami mengerahkan pandang dan jiwa kami
biarlah Tuhan berkenan berbelas kasihan bagi kami. Biarlah Roh-Mu berkenan memperbaharui hati dan roh kami, sehingga di hari-hari hidup mendatang kami semakin setia dan taat kepadamu. Demi Kristus Yesus yang mati dan bangkit bagi kami berdoa dan memohon. Amin. Para kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih, yang setia mengampuni kita tanpa batas. Kita yang datang dengan kerendahan hati untuk memohon pengampunan darinya. Oleh karena itu saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Kita akan menerima sabda bahagia berupa berita sukacita pengampunan dari Tuhan yang demikian. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Amin. Mari bersama kita sambut anugerah pengampunan ini dengan NKB 73 bait yang pertama dan kedua. Padanya ku bertelut.
Baiklah, kita mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk menerima pelayanan sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi Bapak Ibu dan para saudara yang terkasih. Tiba saja pada pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang kami ambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memohon petunjuk dari Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus yang kami kenal, yang kami sembah siang malam yang tiada hentinya. Bapa, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Apa yang kami baca bukan kehendak manusia, hanya seturut Tuhan saja. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu ini, urapilah dengan roh kuasa-Mu di dalam hati kami. Kita pun juga menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang membangun ibadah pada pagi hari ini. Urapilah dengan roh kuasa-Mu. Jauhkanlah godaan-godaan setan yang di dalam ibadah ini. Apa yang kami baca supaya bisa diterima dengan rasa hati untuk kekuatan iman kita bersama-sama. Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapak Pendeta Samuel Hurulean. Urapilah dengan roh kuasa-Mu, apa yang disampaikan hanya seturut kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami siap menerima. Haleluya. Amin. Bacaan pada pagi hari ini dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Demikianlah bunyinya. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bau orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memaksa tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima
penghormatan di pasar dan suka dipanggil Robi. Tetapi janganlah kamu disebut Robi, karena hanya satu Robimu dan kamu semua adalah saudara, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggalkan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Demikianlah sabda Tuhan yang disampaikan bagi kita. Tentunya kita yang berbahagia dan diberkati adalah kita yang mendengar dan memberikan hidup kita dituntun oleh firman-Nya. Amin. NKB 117 bait yang pertama. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Panggilan untuk memadu kata dan perbuatan. Panggilan untuk memadu kata dan perbuatan adalah tema perenungan bersama kita, tentunya didasarkan pada firman Tuhan yang baru saja kita baca dan dengarkan tadi. Bapak Ibu para kekasih Tuhan, dalam permainan drama di Yunani kuno, biasanya ada seseorang di belakang layar untuk mengucapkan teks atau naskah, sementara ada orang lain yang tampil dan melakoni di atas panggung, tentunya melakukan sebagaimana bacaan teks di belakang layar. Sehingga boleh dikata bahwa orang yang di belakang layar adalah orang yang tidak melakukan apa yang dikatakannya. Kita mungkin bertanya, mengapa pembaca naskah dan pelakon itu tidak dijadikan satu? Bukankah jauh lebih praktis? Jauh lebih praktis membaca dan memerankan sekaligus. Apapun yang kita mau katakan tentang metode itu, yang jelas pembaca naskah dan pelaku itu adalah sebuah model yang cocok pada zaman itu. Terlepas dari apapun yang kita ingin koreksi tentang keberadaan metode itu,
Ada satu hal yang saya renungkan Bapak Ibu Saudaraku, bahwa pemberlakuan metode itu secara tidak langsung sedang menggambarkan kecenderungan manusia yang hidup betapa sulit untuk memadukan antara perkataan dan perbuatan di dalam pribadinya. Kalau kita merenungkan, katakan saja tokoh Alkitab yang spektakuler seperti Petrus. Petrus merupakan salah satu contoh pribadi yang tidak mudah untuk menyatukan antara kata dan perbuatan. Bapak Ibu kalau membaca di dalam Matius pasal 26 ayat 35, dalam saat itu dia berkata dengan lantang, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau." Itu ungkapan pernyataan tegas ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa pada saatnya murid-murid akan meninggalkan dia dan seterusnya. Petrus merespon dengan ungkapan yang sangat tegas seperti tadi. Tapi sayangnya beberapa jam kemudian dia menyangkal Tuhan Yesus, persis seperti apa yang dikatakan Tuhan. "Sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan kalau kita mengikuti perjalanannya, tidak sampai di situ. Dia pun setelah Tuhan Yesus bangkit dan berjumpa dengan dia, Tuhan Yesus memberikan tanggung jawab untuk mengembalakan domba atau kawanan domba Allah. Pekerjaan yang besar dan mulia itu kemudian menghantar dia untuk memasuki model kemunafikan yang kedua. Diceritakan di dalam Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14 bahwa ketika Injil sudah diberitakan di luar Yerusalem, dan pusat penginjilan kedua setelah Yerusalem adalah Antioquia, Petrus ada di sana dan ikut memberitakan Injil. Pada suatu ketika dia sedang makan bersama-sama dengan orang Kristen non-Yahudi. Jadi Bapak Ibu, pada saat itu ada perbedaan yang sangat keras, tegas antara orang-orang Kristen asal Yahudi dan orang-orang Kristen asal luar Yahudi. Sekalipun sama-sama Kristen, tetapi ada perbedaan. Orang-orang Kristen asal Yahudi, mereka itu menganggap dirinya adalah Kristen sejati. Sehingga kalau orang-orang Kristen di luar Yahudi, supaya ingin menjadi Kristen, yaitu Kristen sejati, harus tidak hanya percaya kepada Yesus, tetapi melakukan tradisi-tradisi Taurat yang dipelihara secara baik oleh orang-orang Kristen Yahudi. Itulah sebabnya kalau orang-orang Kristen Yahudi ini duduk makan bersama-sama dengan orang-orang Kristen di luar Yahudi, kata Taurat tidak boleh. Saat ketika Rasul Petrus makan bersama-sama dengan orang Kristen non-Yahudi di Antioquia, datanglah sekelompok orang-orang utusan orang-orang Kristen Yahudi dari Yerusalem. Begitu dia lihat, ini ada orang-orang Kristen Yahudi dari Yerusalem yang sedang menuju ke kumpulan mereka yang sedang menikmati makan. Petrus langsung berdiri dan menghindar, meninggalkan tempat itu. Karena dia menjaga jangan sampai nanti dicap sebagai orang yang tidak setia kepada tradisi Yahudi. Petrus berdiri meninggalkan, diikuti oleh Barnabas, diikuti oleh teman-teman lainnya. Rasul Paulus melihat kejadian itu, di dalam hatinya, wah ini tidak benar. Akhirnya dia menegur secara keras sikap
Petrus yang munafik. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dalam bacaan tadi Tuhan Yesus menyampaikan beberapa contoh dosa kemunafikan yang selalu dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dikatakan mereka memberatkan warganya dengan aturan-aturan yang berat, sementara mereka sendiri tidak menyentuhnya. Di dalam hal peribadahan mereka selalu memakaikan pakaian-pakaian yang kemudian dihargai dan dihormati. Model pakaian yang menunjukkan kesalehannya. Dalam beribadah mereka senang untuk mengambil tempat di depan. Bukan berarti saya mengatakan yang di depan tidak bagus, tidak. Tetapi mereka duduk di depan dengan motivasi yang berbeda. Supaya ingin dihargai, ingin dihormati, dan seterusnya. Bentuk-bentuk kemunafikan yang seperti ini yang ditentang keras oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau menyimak perbedaan antara kata dan perbuatan, itu kemudian diistilahkan sebagai munafik, maka non sewu, kita manusia ini adalah makhluk yang sangat rentan untuk munafik. Memang kata munafik ini kasar didengar, tetapi ini sangat akrab dengan keberadaan kita. Misalnya munafik dalam kehidupan kerohanian. Kita melayani, pingin diketahui agar dan pingin dipuji. Oh iya, hebat. Kerap kali kita menyampaikan lewat khotbah, lewat renungan, atau mungkin lewat nasihat-nasihat, harus memaafkan, harus mengampuni, harus mengasihi, harus jujur, harus adil, harus benar. Padahal di dalam hati kita menuduh, gak benar yang ngomong, gak jujur yang ngomong, gak adil yang ngomong. Ini model munafik. Mungkin kita bisa mengatakan kalau begitu ndak ada orang yang benar, ya ndak usah berkhotbah, nggak usah menyampaikan nasihat-nasihat yang baik tentang pesan-pesan Tuhan. Bagaimana kita bisa menyikapi sementara kita ini makhluk yang rentan dengan kemunafikan? Bukan berarti kita tidak usah menyampaikan khotbah. Kalau kita berpikir seperti itu berarti kita menyerah. Karena untuk meninggalkan sikap kemunafikan itu butuh proses yang panjang, bahkan sepanjang kehidupan kita. Kita berupaya atau terus berupaya untuk menjadi pribadi yang berintegritas dalam kata dan perbuatan. Panggilan untuk hidup berintegritas atau hidup memadukan, berpadukan kata, berpadu kata dan perbuatan, seperti saya katakan tadi, adalah proses yang panjang dan harus kita lalui. Namun ketika saya dan Bapak Ibu berproses untuk menjadi pribadi yang berintegritas, maka ada dua model proses yang kita alami. Yang pertama adalah model seperti yang dialami oleh Petrus. Kalau kita memilih memasuki proses seperti Petrus, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang walaupun penuh dengan kekurangan dan non sewu kemunafikan, tetapi kita adalah pribadi yang siap untuk diperbaharui. Seperti saya katakan tadi, Petrus ketika ditegur oleh Paulus yang notabene adalah rasul juniornya. Sekalipun Paulus itu junior, anak baru kemarin,
Kalau andai kata Petrus mau menjawab dia, misalnya dengan kata-kata, kamu tuh junior, anak kemarin, belum mengerti apa-apa, kamu tuh bukan rasul langsung Tuhan Yesus, aku ini loh rasul yang langsung. Aku loh sudah paham tentang Alkitab, kamu ndak usah mengajarkan aku. Andai Petrus dengan ketokohannya, dia dengan pengalaman hidup bersama Tuhan Yesus, mungkin saja dia bisa menegur atau merespon teguran dari Rasul Paulus yang cukup keras. Ternyata tidak. Dia diam dan menyadari akan kesalahannya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ternyata tokoh yang sehebat Petrus pun bisa jatuh dalam kemunafikan. Tetapi dia mampu menyadari bahwa dirinya munafik sehingga bersedia untuk ditegur. Ya, mungkin ini sebuah contoh yang luar biasa bagi saya dan Bapak Ibu. Siapapun menegur kita, kalau kita merasa bahwa perkataan kita tidak sesuai dengan perbuatan kita, kemudian ditegur, ayo, gak apa-apa, proses. Kadang-kadang kita bermuka baik di depan orang banyak, tapi di dalam hati itu membenci. Ini adalah model kemunafikan yang gampang sekali kita lakukan. Yang Tuhan Yesus mengatakan, bermuka domba tapi berhati singa. Ini adalah model kemunafikan. Dan kita manusia sangat rentan dengan model-model itu, baik yang berskala besar maupun skala kecil. Yang penting di sana adalah siapkah kita untuk dikoreksi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Jika bersikap seperti ahli Taurat orang-orang Farisi, andai kata kita bersikap seperti itu, kemunafikan seperti itu, maka pasti kita mendapat teguran yang keras dari Tuhan Yesus. Celakalah. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan celaka? Karena model beragama orang Yahudi ini adalah model yang berorientasi pada dirinya sendiri. Mereka ingin dihargai, mereka ingin dihormati, mereka ingin mendapat pujian. Mereka membuat banyak aturan-aturan tetapi dikenakan kepada orang lain sementara mereka sendiri tidak mau melakukan. Seperti misalnya aturan Taurat menurut mereka, non sewu, para janda-janda itu harus diperhatikan. Mereka memperhatikan, mereka memberikan pelayanan, tetapi akhir dari pelayanan itu adalah mereka siap untuk akan mengambil warisan yang dari janda tadi kalau setelah meninggal. Itu model mereka. Jadi kelihatannya mereka memberikan perhatian penuh. Atau bentuk kemunafikan yang kedua adalah yang mereka lakukan. Mereka mengelabui orang dengan doa yang panjang. Doa yang panjang itu bukan berarti kita berdoa panjang itu munafik, tidak. Tetapi model doa mereka itu sama. Itu sepertinya sudah dituliskan. Jadi mereka membaca doa itu dalam bentuk yang sangat panjang. Kenapa tujuan berdoa yang panjang seperti orang Yahudi? Adalah supaya mereka bertindak seolah-olah mereka itu suci dan baik di hadapan Tuhan, sehingga orang yang mendengar itu adalah orang bisa menilai, aduh mereka betapa saleh. Jadi berdoa panjang untuk menyembunyikan kejahatan mereka. Tidak salah kalau penjenengan dan saya berdoa panjang, ya kita mengungkapkan keberadaan kita dengan jujur, dengan hati yang tulus, dengan kerendahan, tentang pergumulan kita, tentang ungkapan syukur kita, tentang bangsa kita, tentang gereja kita, tidak apa-apa. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan Yesus bagi orang Yahudi ini adalah para pemimpin agama Yahudi ini sudah punya teks doa yang panjang sekali dan itu selalu didoakan berulang kali. Itulah sebabnya mendapat teguran yang keras. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa dianggap baik di antara orang-orang yang mendengarkan. Mereka memakai jubah yang panjang,
Lalu mereka berjalan di jalan sana, berdoa di tepi-tepi jalan, supaya dihargai dan dihormati. Tapi hati mereka penuh dengan kebusukan dan kemunafikan. Ini model beragama yang ditentang oleh Tuhan Yesus. Makanya saya katakan, kita memilih model kemunafikan yang mana? Bukan berarti kita mau munafik, tidak. Kalau misalnya toh satu ketika kita berada dalam situasi yang membuat kita jatuh di dalam kecenderungan kemunafikan, ya tirulah si Petrus. Kita segera sadar, kalau ditegur itu lebih baik, kalau disapa itu lebih baik. Jangan seperti orang Yahudi yang tidak mau ditegur, hidup mereka untuk diri mereka, agama mereka untuk diri mereka, aturan mereka untuk kepentingan mereka, untuk kekayaan mereka. Ini model kemunafikan yang mematikan. Saudaraku, Tuhan Yesus mengingatkan kita melalui introitus di awal tadi, bahwa jika kehidupan keagamaan kita tidak lebih baik dari orang Yahudi, tidak lebih baik dari para pemimpin agama Yahudi, maka kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan ingin kualitas kehidupan iman kita semakin kokoh. Kita dari waktu ke waktu teruslah berproses untuk menjadi pribadi-pribadi yang satu dalam kata dan perbuatan, sehingga itu akan meningkatkan kualitas pelayanan kita, kualitas kekristenan kita, sehingga dimanapun kita hidup dan ada, selalu kita menjadi orang-orang yang bermakna dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan menolong kita. Amin. Mari saudara kekasih Tuhan, kita bersama masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri. Saya mengundang jemaat bersama untuk berdiri. Kita akan memperbaharui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saatnya bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Ungkapan syukur kita dipandu rekan anggota majelis jemaat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan menyucikan persembahan yang sudah kita kumpulkan, dan dimohon petugas persembahan untuk membawa persembahan jemaat ke depan. Namun sebelumnya, persembahan akan didasari oleh firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 15 yang demikian. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari kita iringi persembahan ini dengan kidung jemaat 450, hidup kita yang benar.
Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergemar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Para kekasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah sejati yang datang bagi kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk sapaan firman-Mu bagi setiap kami, sapaan yang dapat mengoreksi setiap pribadi agar jauh lebih baik, lebih berkualitas kehidupan beriman kami, agar kami semakin berjuang untuk memadu antara kata dan perbuatan, sehingga menjadi pribadi-pribadi Kristiani, menjadi berkat bagi dunia. Hanya karena pertolongan Tuhan saja kami mampu untuk melakukannya. Bersama kami senantiasa di setiap situasi dan pergumulan kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa di sela-sela atau di tengah-tengah masa keprihatinan yang melanda dunia, keprihatinan di tengah-tengah bangsa dan negara kami, Tuhan mengundang kami milik kepunyaan-Mu untuk memuliakan Tuhan, baik kami yang ada di gedung gereja ataupun kami yang ada di sel-sel pelayanan. Biarlah kami menyatukan hati dan iman, semangat yang sama untuk dengan tulus dan sungguh memuliakan Dikau Allah kami. Peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak sampai memisahkan kami dengan kasih Kristus, tidak sampai menurunkan niat dan semangat kami untuk memuliakan Dikau sebagai Tuhan Allah, Bapa dan Raja kami. Tuhan Yesus, tolong kami, umat milik kepunyaan-Mu, jemaat Pare. Dikau tahu secara pasti keadaan kami, setiap pribadi, setiap keluarga.
Dikau tahu secara pasti setiap kami dengan peran dan panggilan kami. Tuhan tolong kami, tolong warga jemaat, kawanan domba Tuhan yang sedang bergumul di masa-masa penuh keprihatinan ini. Bergumul untuk mempertahankan kebutuhan, mempertahankan kehidupan. Bergumul untuk memperoleh berbagai kebutuhan-kebutuhan hidup. Anak-anak Tuhan yang bergumul dalam studi dengan model pendidikan daring dan juga model pekerjaan yang saat ini mungkin masih dari rumah. Bahkan banyak hal yang berbeda ketika kami ada di masa keprihatinan ini. Biarlah itu tidak menyurutkan niat kami untuk bekerja dengan tulus sama seperti kami bekerja bagi Tuhan. Melakukan kewajiban-kewajiban kami dengan sungguh sebagai wujud perjuangan kami yang sungguh untuk meraih masa depan. Persoalan-persoalan berat yang mungkin sedang melanda kehidupan warga jemaat Tuhan di Pare, entah itu sakit, entah itu pergumulan-pergumulan rumah tangga, entah itu apapun, Tuhan tolong. Sungguh kami mohon Tuhan tolong. Tolong dengan cara Tuhan, tolong dengan rencana dan waktu Tuhan. Kami pasrah bahwa apapun yang Tuhan buat, kapan Tuhan menyembuhkan, kapan Tuhan hadir untuk memulihkan, biarlah itu kami manut kepada rencana dan kehendak-Mu. Mampukan kami semua untuk memiliki semangat memuliakan Tuhan, supaya keadaan yang kami alami ini tidak menurunkan niat kami. Keadaan yang kami rasakan ini tidak membuat kami semakin menjauh dari Tuhan. Tapi biarlah saat-saat ini adalah saat-saat di mana iman, ketaatan dan kesetiaan kami diuji. Biarlah kami dikuatkan oleh Roh Kudus untuk mampu melakukan dengan baik, mampu menghadapi ujian-ujian yang ada dengan berserah kepada Tuhan. Kehidupan perjalanan berpelayanan di tengah-tengah jemaat yang kami cintai ini, Tuhan tolong kami para pelayan-pelayan-Mu, hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, apapun peran kami, Tuhan selalu memberikan semangat dan kekuatan bagi kami, agar kami tidak surut tapi semakin memiliki sukacita dan kesungguhan untuk melakukan apa yang menjadi bahagian kami, untuk ikut merawat dan memelihara kehidupan kawanan domba di jemaat Tuhan di sini. Kami mengakui akan kekurangan dan keterbatasan kami. Kami juga mengakui akan kemunafikan kami. Tuhan tolong kami untuk kami hidup lebih baik, untuk melakukan lebih baik bagi pemeliharaan domba-domba Tuhan yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu menguatkan anak-anak kami, para pemuda-pemudi, atau bahkan yang selalu terlibat di dalam mendukung liturgi ibadah. Mereka diberikan kesehatan, dan biarlah mereka dimampukan untuk terus melakukan yang terbaik dan penuh kesungguhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan tolong pemerintah kami yang terus berjuang, semakin keras untuk
berjuang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan bangsa ini. Tidak hanya terkait dengan keprihatinan karena pandemi corona, tetapi akibat-akibatnya bahkan harus menghadapi setiap pribadi atau kelompok-kelompok yang terus berupaya untuk tidak mendukung, namun dengan cara-cara tersendiri melakukan hal-hal yang bagi mereka mungkin terbaik bagi republik ini. Kami mohon Tuhan tolong pemerintah kami untuk dengan bijaksana bisa merespon apapun yang dilakukan dan terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Kami percaya bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah. Biarlah oleh anugerah Tuhan, oleh hikmat Tuhan, mereka dimampukan untuk terus mengatasi berbagai gejolak-gejolak yang terjadi. Tuhan tolong kami untuk menjadi warga negara yang baik, warga negara yang patuh kepada aturan-aturan bersama. Warga negara yang mampu menjadi solusi, menciptakan solusi-solusi bagi kehidupan yang ada. Mampukan kami untuk menjadi warga negara yang setia kepada pemerintah dalam berbagai kebijakan-kebijakan untuk kepentingan bersama. Sehingga biarlah bersama dengan pemerintah kami terus melangkah melewati masa-masa yang sulit ini untuk memasuki hari esok yang lebih baik. Saat-saat persiapan-persiapan untuk pelaksanaan pilkada secara serentak di seluruh Indonesia, Tuhan berkenan menolong semua pihak agar kami semua mampu melakukan apa yang menjadi hak kami, apa yang menjadi kewajiban kami dengan baik, sehingga proses pemilihan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami dapat menghasilkan putra-putra yang terbaik untuk memimpin daerah-daerah di mana mereka dipercayakan Tuhan. Kami menyerahkan segenap hidup kami. Kami menyerahkan persembahan yang sudah kami haturkan bersama. Berkenan Bapa menerima dan memberkati. Biarlah itu boleh menjadi sarana bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di dalam jemaat bahkan dunia. Kami mengucap syukur karena Tuhan beri kami kesempatan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Kami sadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang ada. Ketika kami memuliakan Tuhan, mohon pengampunan. Kami akan memasuki kehidupan di pekan yang baru, tentunya dengan berbagai pergumulan-pergumulan yang ada. Kami percaya ketika Tuhan bersama dengan kami, maka kami melangkah tentunya dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Begitu Bapa doa dan permohonan kami di saat ini, tentunya jauh dari apa yang seharusnya kami haturkan. Oleh karena kami terbatas dalam kata, dalam pikiran, Tuhan berkenan menyempurnakan doa ini. Karena doa dan sembahyang ini kami haturkan kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Jemaat para kekasih Tuhan, kita diutus Tuhan kembali dalam keseharian hidup kita. Perjuangan kita yang besar adalah berjuang untuk menyelaraskan antara kata dan perbuatan, agar kita semakin menjadi pribadi-pribadi Kristen yang lebih baik dan berkualitas. Dan oleh karena itu, senantiasa kita mohon kekuatan dari Tuhan, dan hidup kita selalu terbuka, dikoreksi oleh Tuhan dan sesama, sehingga kita mampu menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi dunia. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Di akhir ibadah ini kita bersama memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 400 bait yang pertama. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Arahkan hati, pikiran, dan hidup saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai jemaat dalam menjalani hari-hari pergumulan sekarang dan selamanya. Amin.